Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pada hari ini Sabtu 12 Agustus 2023 juga menandai pertemuan ke-6 dari mata kuliah Good Governance yang alhamdulillah telah kita lalui selama satu semester ini. Jadi izinkan saya selaku fasilitator mata kuliah ini sebelum kita masuk ke sesi presentasi untuk melaporkan apa saja progres yang sudah kita laksanakan eh, selama lima pertemuan yang lalu. Yang pertama, pertemuan pertama ini perkenalan kelas dan diskusi dengan Dr. Andi Sindrang MSI secara luring di Aula Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Kemudian pertemuan kedua, penyampaian materi dari Dr. Andi Sindrang MSI tentang Good Governance dan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh saya selaku fasilitator. Pertemuan ketiga yakni presentasi kelas oleh Ridwan A dan Supriyadi Z. Selanjutnya, pertemuan keempat, kuliah tamu Adapting Good Governance in Business. Pertemuan kelima, kuliah tamu Good Governance di sektor energi dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Jadi sudah 5 pertemuan telah kita lalui dan tiba saatnya kita di pertemuan puncak kita, pertemuan ke-6 yang diharapkan sebenarnya pada pertemuan ini hadir 4 orang yang belum presentasi, diantaranya Ahmad Dagri, Agung, Reski Nasrullah, Nur Ada, dan 4 orang itu, dan juga sudah dibagikan juga di grup kelas bahwa Ahmad Dagri mendapatkan topik terkait dengan Afrika Selatan, Agung terkait Amerika Serikat, Reski Nasrullah penerapan good governance di Republik Rakyat Tiongkok Cina, Nur Ada mendapatkan Malaysia. Namun demikian, tadi dikonfirmasi dari yang baru mengirimkan makalah sampai malam tadi baru Reski Nasrullah, sehingga pertemuan pada hari ini mungkin hanya satu presentator, sehingga yang lain nanti kita mendengarkan kebijaksanaan dari Bapak Dr. Andi Sindrang MSI. Untuk mengefisienkan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andi Sindrang MSI untuk memberikan arahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pikar yang saya hormati, adik-adik para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Tak terasa ini kita sudah hampir di penghujung untuk semester ini. Untuk mata kuliah Good Governance, kita sebenarnya sudah 5 kali proses. Berarti ini sudah kuliah atau penyajian terakhir untuk kelas Good Governance ini. Kalau saya tidak salah tadi topiknya menyangkut masalah Good Governance di negara China ya. Ini juga menarik untuk bisa kita simak bahwa yang good governance itu kan ada prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara yang bersangkutan, sehingga ya kita ingin lihat bagaimana Cina kok bisa maju begitu dengan penerapan pemerintah yang dianut adalah good governance-nya itu. Ya, itu yang kita mau pelajari dan kita mau tiru keberhasilannya itu. Paling tidak ya menjadi bahan pelajaran bagi kita. Kemudian kita bisa bandingkan dengan negara lain atau negara-negara kita, bagaimana implementasinya di sana, lalu bagaimana juga di negara kita ini yang menganut sistem demokrasi, penerapan good governance-nya seperti apa ya. Ya, negara Cina ini kan negara komunis ya. Nah, bagaimana negara komunis ini melaksanakan
pemerintahan di negaranya dengan menganut sistem good governance itu. Mungkin ada saja perbedaan yang terjadi di negara-negara seperti kita ini, negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, sehingga ya memang menarik untuk kita bisa menyimak apa nanti yang disajikan oleh saudari Rizky, karena kebetulan tugasnya menyangkut masalah ini negara Cina itu bagaimana penerapan sistemnya good governance-nya. Saya kira itu dulu, silakan dimulai diskusinya. Saya tetap memantau dari sini. Silakan. Pada Saudara Reski Nasrullah, saya serahkan host. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi penjelasan tentang penerapan good governance di Cina. Ya, saya bagaimana caranya di share PowerPoint? Silahkan di share screen. Sudah saya serahkan host. Oh ya. Habis? Ada putih nih. Bagaimana caranya menghilangkan? Oke. Bisa di full screen. Oke. Kita dari awal. Ya, saya mulai dari latar belakang ya. Reformasi di Indonesia ini ya menyangkut otomatis good governance itu menyangkut tentang hukum, ya korupsi, di sana. Tentu good governance di sana optimal sehingga negaranya bisa berkembang sampai sekarang. Ya, saya melalui hasil kajian yang dilaksanakan riset tahun 2000 sampai 2002, Indonesia itu memiliki indeks good governance pada peringkat ke-89 dari 91 negara yang disurvei. Berikut daftar tabelnya. Ini tabel menurut Rian Nugroho ya. Sumbernya ini sambil dari Rian Nugroho, yakni negara kita indeks good governance-nya 89 dari 112 negara kalau tidak salah itu. Dan Cina good governance-nya lebih baik, peringkat 57 pada waktu itu di tahun 2000. Ya, komitmen Cina melakukan perubahan terus berlanjut, dimulai dari Deng presidennya Deng Xiaoping sampai Jiang Zemin dan Hu Jintao sampai sekarang Xi Jinping, yang melakukan dimulai dari dia mengatasi korupsi dari 164.831 pejabat kena kasus korupsi pada waktu itu. Sebanyak 15 diantaranya yakni menteri. Dalam 2007, 5.000 pejabat korup dijatuhi hukuman. Kasus terakhir mantan direktur pada tahun itu administrasi makanan dan obat yakni Shenzhou, yang terbukti suap 6 juta yuan, yakni dieksekusi mati. Ya, karakteristik good governance seperti yang yakni
interaksi itu melibatkan 3 sumber, yakni pemerintah, swasta, dan rakyat madani. Komunikasi yang di dalamnya terdapat beragam sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi dalam kualitas hasil. Proses penguatan diri sendiri yakni sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan oleh dinamika lingkungan antara ketiga faktor tersebut, yakni pemerintah, swasta, dan rakyat madani. Dinamis yakni keseimbangan. Ya, pasti harus ada keseimbangan antara ketiga faktor yang mendukung tersebut, yakni swasta, pemerintah, dan otomatis ya rakyat. Harus saling ketergantungan antara ketiga faktor tersebut. Prinsip-prinsip governance. Prinsip governance yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum, otomatis rule of law yang itu yang harus dipengaruhi yang paling tinggi. Soalnya di sini ada bentuk pemerintah, rakyat, masyarakat ingin melihat aturan hukum apa yang diterapkan, apakah aturan hukumnya bisa kendur atau tidak pandang bulu. Ya otomatis hukum itu harus tegas, karena hukum adalah jaminan keadilan di prinsip governance ini. Ya, reformasi pada saat kepresidenan Deng Xiaoping, reformasi yakni sistem kepegawaian yang diperbaiki, yakni pasca politik pintu terbuka itu, Deng Xiaoping melakukan reformasi di bidang birokrasi, yakni 1. Sistem kompetisi dalam proses seleksi dan promosi pegawai. Sistem kompetisi ini, para pejabat di kota-kota harus diseleksi, dimulai soalnya dari 4 juta lebih pegawai ini harus diseleksi kembali supaya efektif dalam berbagai hal dan dapat berkualitas, sehingga diadakanlah sistem kompetisi ini dengan proses seleksi dimulai dari pegawainya dulu, bukan dari pegawai baru ya, dari pegawai yang lama bagaimana kinerjanya. Nah, di situ ada sistem kompetensi ya, seleksi, harus ada seleksi, otomatis tidak dalam bentuk seleksi pegawai baru, dia menyeleksi yang muda dan tua pada saat itu, soalnya sudah berlebihan tanggungan pemerintah dalam 4 juta lebih pegawai pada saat itu. Upaya mendapatkan profesional ini, kita harus juga memulai peningkatan gaji. Peningkatan gaji ini untuk mendorong kualitas dan profesionalitas pegawai, supaya peningkatan kinerja otomatis dalam ketiga ini, pengukuran kinerja ini ada di Cina, otomatis ada namanya apa itu? Di Cina itu sistem kader itu waktu itu ada evaluasinya, sudah berjalan kinerja pegawai, ada dimulai dari
bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan dalam ekonomi, dalam sosial, ya dilihat dari evaluasi itu. Pengembangan sumber daya manusia ya dilakukan dengan shopping pada saat itu. Dia melakukan namanya diklat, pelatihan-pelatihan di antara pegawai, dimulai dari gubernur. Gubernurnya pada saat itu direktur namanya di sana. Direkturnya dia melakukan pelatihan-pelatihan supaya sumber dayanya maju, sehingga politik pintu terbuka ini menuju kesuksesan. Soalnya ketika ilmu menurun pada daya manusia, otomatis harus dikembangkan. Jadi dalam pengembangan sumber daya manusia ini, pemerintah sangat memperhatikannya, karena global harus mendapatkan kinerja-kinerja yang lebih baik daripada yang lain, dan merubah budaya birokrasi ya. Ini merubah budaya birokrasi, yakni dia merombak total, yakni tour of duty, yakni penugasan bukan di daerahnya, dipindah-pindahkan supaya tidak terjadinya nepotisme di tempat lokal yang dia di tempat itu, sehingga tujuan Cina itu tercapai dalam hal ini, dalam merubah budaya birokrasi ini, supaya tidak ada permainan di dalamnya. Dalam hasil itu, dengan rotasi jabatan yang diberlakukan di budaya birokrasi, KKN dan perkembangannya itu menurun, sehingga frekuensinya itu dari bawah ke atas diperhatikan oleh Cina sendiri. Ya, sekian dan terima kasih mengenai yang saya utarakan. Baik, terima kasih Saudara Rizky Nasrullah atas paparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin terlebih dahulu sebelum ditanggapi langsung oleh Bapak Dr. Andi Sindrang MSI selaku dosen pengampu, mungkin dari kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini, mungkin Pak Sufriyadi atau Mas Ridwan mau memberikan tanggapan terkait dengan presentasi tadi dari Saudara Rizky Nasrullah. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Ya, jadi baik sedikit memberikan tanggapan terkait materi yang dibawakan oleh teman tadi mengenai sistem demokrasi yang diterapkan oleh ketika kita mau lihat tata kelola yang diterapkan oleh Cina. Ya, kalau saya lebih kepada tadi kan dipaparkan begitu banyak keberhasilan Cina dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Kalau saya mungkin lebih kepada kalau memang dianggap sistem yang diterapkan oleh Cina ini baik, ya, apakah sekiranya ketika sistem ini dibawa ke Indonesia itu punya efek yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ada sekarang terusnya di Indonesia ini? Mungkin lebih ke seperti itu, Pak. Baik, terima kasih tanggapannya dari Saudara Ridwan.
Jadi pertanyaan tadi, apakah sistem di Cina bisa dibawa ke Indonesia dalam artian best practice yang dilakukan tadi sudah disebutkan politik terbuka itu bisa dibawa ke Indonesia untuk diterapkan. Mungkin ditampung dulu. Selanjutnya dari dari Pak Sufriyadi, mungkin ada tanggapan? Oke, sepertinya belum ada. Baik, izinkan saya memberikan tanggapan terkait dengan makalah yang sudah dikirimkan oleh Saudara Reski Nasrullah, Saudara Iki malam tadi. Ya, jadi saya membaca di sini sepertinya belum tercakup sebenarnya 9 poin yang sebagaimana sudah dijelaskan sebenarnya diulang-ulang terus oleh Pak Andi Sindrang terkait dengan 9 poin dari UNDP. Itu tadi belum terlalu digali, belum terlalu digali. Mungkin bisa dijelaskan. Ini sebenarnya di makalah sudah ada poin-poinnya, tapi belum digali lagi istilahnya 9 poin itu dilihat dari perspektif itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Dr. Andi Sindrang untuk memberikan tanggapan dan juga masukan-masukan dari beliau. Oke, terima kasih. Saudara Iki sudah berhasil mempresentasikan tugasnya ya. Apakah budaya korupsi misalnya yang terjadi di Cina itu, misalnya bagaimana cara mengatasinya, kemudian hukum yang diterapkan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi itu bagaimana itu? Memang sebenarnya kalau di Indonesia itu belum menerapkan sistem hukum yang terjadi di Cina. Katakanlah di Cina ada korupsi dengan jumlah tertentu itu sudah harus dikenakan hukuman mati, tembak. Ya. Tapi kita ini di negara kita, hukum kita tidak sampai ke sana. Jadi itu mungkin suatu masukan apa yang diterapkan di Cina itu kan nyatanya dia berhasil di dalam mengatasi korupsi. Mungkin saja itu bisa dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah kita, karena di negara kita ini korupsi memang sudah sulit untuk diatasi. Sudah berbagai lembaga anti korupsi dibentuk, atau juga tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan penerapan yang dilakukan di Cina itu ya, itu paling tidak menjadi masukan bagi kita bahwa kalau sistem di Cina ini diterapkan di Indonesia, apakah bisa juga mengatasi korupsi seperti apa yang terjadi di Cina? Ya karena memang hukum kita tidak menjangkau ke sana ya. Barangkali MPR bisa atau DPR bisa menciptakan hukum yang lebih berat lagi yang diterapkan sekarang ini tanpa harus mengikuti Cina, mungkin bisa ada efek jerahnya. Tetapi kalau memang hanya jalan seperti itu yang harus ditempuh untuk menghilangkan yang namanya korupsi di negara kita, ya itulah pertimbangan yang perlu bagi kita kalau memang betul-betul kita mau mengatasi korupsi. Itu dari sisi ininya tadi. Lalu kemudian mengenai masalah rekrutmen pegawai. Itu sebenarnya bagus memang kalau begitu. Kita kan di negara kita juga pegawainya sudah sangat besar ini, sudah banyak. Sehingga begitu besar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai. Tapi pekerjaannya juga tidak efektif. Banyak hal-hal tertentu yang masih perlu diperbaiki. Jadi sistem rekrutmen bukan hanya pegawai yang mau masuk, tetapi pegawai yang sudah lama bekerja kalau memang tidak memenuhi kompetensi yang diharapkan lagi ya bisa saja dipensiunkan demi efektivitas daripada pengelola negara itu. Daripada tetap dipertahankan pegawai yang memang tidak punya kompetensi, itu kan merugikan negara terus-menerus. Jadi
bagus itu menurut saya, karena bukan hanya pegawai yang akan masuk jadi pegawai yang diseleksi, tetapi pegawai lama yang sudah melaksanakan tugas juga selalu evaluasi terus. Kalau kita evaluasinya ya paling dipindahkan di tempat lain, kalau tidak mampu bekerja di tempat itu pindah lagi. Ya, begitu-begitu saja dia pindah lagi di tempat lain, tetap juga tidak mampu bekerja. Nah, jadi ini juga menurut saya agak bagus juga ini apa yang dilakukan oleh Cina. Masalah budaya birokrasi juga itu ya. Budaya birokrasi ya seperti kembali lagi pada korupsi. Ya, sangat sulit ditemukan pejabat negara yang betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus KKN itu. Karena KKN itu kan bukan hanya korupsi, tetapi kolusinya, korupsinya, nepotismenya masuk. Jadi kalau kita mau melihat kita punya pejabat di negara kita ini, penentu kebijakan itu banyak sekali yang tidak bisa menghindari itu yang namanya KKN. Walaupun di negara kita itu sudah direformasi, katanya mau kembali pada ya sebenarnya ya pemerintah yang betul tanpa KKN, tapi nyatanya sampai sekarang kan belum. Sudah berapa tahun ini reformasi kita jalankan? Sudah kurang lebih 20 tahun. Tapi masih kita mencari bentuk yang lebih bagus. Tapi ya, kalau memang yang menjalankan itu juga begitu-begitu ya, yang bagus ini tidak bakal kita bisa ketemukan. Oleh karena itu ya ada juga yang menyarankan barangkali bagus kalau diadakan pemotongan generasi. Artinya generasi yang sudah lama itu ya memang sudah sudah tercemar dengan yang terjadi sekarang ini. Jadi sangat sulit untuk mau diperbaiki. Ya, salah satu cara ya diadakan pemotongan generasi. Ya, tapi itu terlalu ekstrim memang rupanya. Tapi ya, kalau kita mau mencari sesuatu yang terbaik ya, apa salahnya untuk dilakukan itu? Saya kira itu yang saya bisa tanggapi dari apa yang disampaikan oleh Saudari Iki tadi. Memang dari prinsip-prinsip good governance ini, saya kira sudah berjalan di sana, cuma memang dalam penyajian Saudara Iki mungkin sudah ada di makalahnya, tetapi tidak sempat dia tampilkan semuanya di dalam PowerPoint-nya tadi. Tapi tidak apa-apalah. Ya, yang penting sudah bisa, ada yang bisa dievaluasi bahwa Saudara Iki sudah melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh dosen kepadanya, termasuk Saudara Ridwan dan Saudara Supriyadi. Yang lain itu ya, Anda tahu bagaimana maunya itu. Sudah dikasih kebijaksanaan itu ini. Jadi nanti kalau saya tidak kasih nilai, wah bagaimana itu? Kita mau kasih nilai, apanya yang bisa dinilai? Nah, itulah masalahnya kita ini dosen di sana ya, susah itu kalau mahasiswanya begini. Ya, mungkin nanti kalau memang tidak ada ya kosong lah nilainya, mau diapa? Apanya mau dinilai? Kecuali sudah tampil seperti Saudara Ridwan, Supriyadi, Rizky ya, itu ya. Berarti sudah patuh, sudah melaksanakan tugas. Adapun baik atau tidaknya itu kan nanti kita menilai. Tapi kalau tidak ada yang bisa nilai, apa yang kita bisa masukkan? Saya kira dari saya ini saja dulu, silakan. Siapa tahu mau ditanggapi Saudara Rizky tadi, pertanyaan diajukan oleh Saudara Ridwan dengan Saudara Pikar. Silakan. Silakan Saudara Reski. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada teman.
Yang pertama saya menjawab pertanyaan Ridwan, yakni bagaimana, apakah penerapan di Cina itu bisa dilakukan di Indonesia? Ya otomatis dari kepemerintahan kita harus ada penerapan memang. Kita harus belajar dari Cina bagaimana cara dia melakukan perombakan di bidang birokrasinya, pemerintahannya, yang dimulai dari cara itu, evaluasi, partisipasi pemerintah dalam memperbarui, meningkatkan kinerja dalam kepegawaian itu. Bagaimana Saudara Ridwan? Oke, sepertinya Saudara Ridwan sudah oke-oke aja. Oke, lanjut. Oh ya, selanjut dari pertanyaan Saudara Sul Ya, mengenai 9 prinsip itu, yakni prinsip partisipasi masyarakat. Saya mulai dari partisipasi masyarakat di Cina, ya otomatis pada waktu Deng Xiaoping menduduki kepresidenan, pasti industri-industri terbuka di sana, otomatis partisipasi lowongan kerja di sana otomatis semakin banyak, sehingga partisipasi rakyat Cina di sana ya menanggapi sangat banyak pendapat. Ya dimulai dari terakhir itu, ya pada masa akhir-akhir jabatan Deng Xiaoping itu dia ingin merombak total partai KPC ini, partai komunis Cina ini, menjadi demokrasi. Pengaruh itu dalam partisipasi masyarakat ya ditanggapi keras oleh Deng Xiaoping sendiri, bahwa tidak perlu ada perubahan yang namanya demokrasi. Akhirnya terjadilah kasus HAM yang sangat luar biasa pada saat itu, ya tahun 1987 kalau tidak salah, yakni Tiananmen Square, tragedi yang sangat besar itu. Ya di sana banyak kejadian pertumpahan darah antara rakyat dengan pemerintah, batalion tentara-tentaranya untuk membersihkan Tiananmen Square itu. Seperti di Indonesia pada tahun 1999, ya terjadi di sana kejadian yang mengerikannya, 3 mahasiswa meninggal dunia pada saat itu. Itulah partisipasi masyarakat yang ingin perubahan. Tetapi di Cina ya tetap ingin bersekekeh pemerintah bahwa perubahan itu selalu dilakukan oleh partai komunis. Jadi perubahan, masyarakat tidak perlu mencari-cari kesalahan pemerintah. Pemerintah selalu bergerenasi, ya. Ya, kedua itu otomatis tegaknya supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya dimulai dari korupsi, ya. Untuk memberi efek jerah dia, otomatis hukumnya itu harus tegas. Dan oke, Mas Reski, karena berhubung tinggal ya, 1 menit, mungkin kita pending dulu sampai oh, sebentar saya aktifkan lagi Zoom-nya ya. kosong. Oke, Oke, baik. Oke, kita pending dulu ya, kurang lebih 10 menit. iya. Baik, terima kasih. Oke, makasih.